Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Doken dalam acara Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan yang merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, sejak awal tahun ini kita banyak dengar kabar ya, banyak sekali kasus DBD, terutama di Kota Depok ini. Kayaknya dari awal tahun ini kayaknya makin meningkat. Nah, karena itu tema kita dalam Info Podcast kali ini kita akan bahas seputar DBD. Dan pada Info Podcast kali ini kita akan membahas seputar DBD karena kita sudah kedatangan narasumber kita akan mengupas semua. Kita langsung saja ketemu dengan narasumber kita, yaitu Dr. Hewan Sugiarto MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Dok. Selamat siang Dok. Dipanggilnya dokter apa nih? Dokter Sugi? Biasa saja. Iya, dokter saja. Oke, baik dokter. Dokter ini adalah sebagai entomolog kesehatan ahli madya pada Kementerian Kesehatan. Ya. Bagaimana Dok dengan kasus DBD selain di Kota Depok? Iya, betul sekali Dok ya. Dan para pendengar di Kota Depok ya. Jadi secara nasional memang kasus DBD ini mengalami peningkatan. Jadi nggak hanya di Depok saja. Nggak hanya di Depok saja. Jadi kita telah merilis sebetulnya ya, ada 5 kabupaten kota dengan peningkatan kasus tertinggi sampai dengan akumulasi dengan 31 Maret tahun 2024 ini. Dan memang ya Kota Depok ini sebetulnya belum masuk di dalam 5 kota kabupaten tertinggi di Indonesia sebetulnya. Tapi kita cukup harus waspada begitu ya, karena memang yang namanya penyakit DBD ini kan tidak kenal wilayah. Iya, betul. Ya. Dan boleh ya saya ambil contoh tetangga kita ya. Boleh. Kota Bogor itu malah yang dia masuk ke dalam 5 kabupaten kota dengan peningkatan kasus tertinggi di Indonesia untuk triwulan 1 ini. Tetanggaan nih, bisa-bisa nanti nyamuknya migrasi juga ke Depok gitu ya. Nah, betul. Kalau kita manusia, masyarakat ini mempunyai wilayah administratif ya. Tetapi kalau terkait untuk nyamuk ini tidak kenal wilayah begitu. Jadi apalagi mobilitas manusia ini pun juga semakin tinggi begitu semenjak era pandemi Covid berakhir. Sekarang ini tidak ada pembatasan dan inilah yang menjadi salah satu penyebab ya sehingga kasus DBD ini memang untuk tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara nasional. Oke, ada kaitannya nggak Dok dengan musim hujan ini? Kan sekarang kita udah mulai memasuki musim hujan ya Dok. Jadi apakah DBD meningkat ini dengan kaitan musim hujan? Betul. Jadi memang antara peningkatan kasus DBD dengan peningkatan curah hujan ini memang beberapa studi mengatakan bahwa mempunyai korelasi ya, meskipun korelasinya itu tidak langsung, indirect begitu, indirect. Loh, kenapa indirect begitu ya? Korelasinya itu tidak serta-merta begitu. Misalnya ketika musim hujan turun semakin tinggi intensitasnya akan semakin menaikkan kasus DBD. Tidak secara langsung. Mengapa tidak secara langsung? Karena kasus DBD ini merupakan salah satu contoh kasus yang harus diperantarai atau ditularkan oleh vektor ya. Jadi semakin meningkatnya curah hujan ya memang dia nantinya akan menimbulkan genangan di mana-mana. Nah, genangan-genangan itulah yang nantinya akan meningkatkan populasi nyamuk Aedes. Nah, ketika populasi nyamuk Aedes meningkat, barulah di sana nantinya akan mempunyai potensi untuk meningkatkan kasus DBD. Oleh karena itulah dikatakan korelasinya adalah indirect atau tidak langsung. Jadi banyak nyamuk itu sebenarnya belum tentu si nyamuk ini membawa virusnya itu ya, Dok? Betul, exactly begitu ya. Jadi tidak selamanya ya nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita ini mempunyai peranan untuk menularkan kasus DBD. Jadi nyamuk yang mana? Nyamuk yang di dalamnya mengandung virus dengue.
Ya. Itulah yang baru bisa menularkan dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat. Oke, Gitu. jadi virusnya itu dibawa oleh nyamuk. Kita tahu nyamuk Aedes aegypti ya, Dok. Betul. Mungkin masyarakat juga sudah tahu. Betul. Nah, ini mungkin dokter boleh cerita lagi ciri-cirinya seperti apa? Ada nggak sih, Dok, ketahuan nih ini Aedes yang membawa virus, ini Aedes yang enggak gitu, Oke, misalnya? baik. Ya, jadi yang pertama ya, kita sudah sangat paham sebetulnya ya bahwa nyamuk Aedes aegypti ini merupakan vektor utama. Nah, jadi merupakan vektor yang primer ya untuk penularnya demam berdarah denggi atau yang kita sebut sekarang ini dengan istilah denggi begitu. Tetapi ternyata denggi ini pun atau DBD ini pun juga tidak hanya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes albopictus pun juga menularkan. Apa bedanya? Ilmu yang lama memang Aedes aegypti itu hanya ditemukan di sekitar dalam rumah begitu ya, di dalam rumah. Tetapi akhir-akhir ini perkembangan bahwa Aedes aegypti pun juga mampu ditemukan dan berkembang biak di luar rumah. Yang notabene-nya awalnya itu ilmu lama itu bahwa Aedes albopictus itu yang memang dia lebih banyak di luar rumah, kebun, kemudian di pekarangan begitu ya. Nah itu. Nah, ciri-cirinya memang kita sudah sangat paham begitu ya bahwa nyamuk Aedes aegypti ini mempunyai morfologi penampakan luar begitu adalah dia mempunyai belang hitam belang hitam putih di sekujur tubuhnya begitu ya. Ya. Dan kalau memang tadi pertanyaannya apakah bisa membedakan antara nyamuk yang mengandung virus denggi dengan nyamuk yang tidak mengandung virus denggi, saya katakan secara kasat mata tidak bisa kita bedakan. Tetapi ini bisa kita lihat, kita bisa konfirmasi menggunakan apa? Menggunakan pengujian biomolekuler yaitu menggunakan PCR. Dan itu sudah sangat familiar ya, sudah kita lakukan di laboratorium kesehatan masyarakat begitu yang sudah bisa mengkonfirmasi dari keberadaan virus denggi di dalam tubuh nyamuk Aedes. Iya, jadi kalau secara kasat mata kadang di rumah kan ada nyamuk belang gigit, udah parno aja nih, Dok, takut DBD gitu. Betul. Kan sebenarnya belum tentu sebenarnya. Betul ya. Masalahnya nyamuk ini mempunyai dua fungsi ya. Yang pertama, dia menularkan penyakit jika di dalam tubuh nyamuk itu mengandung virus atau agen penyakit begitu. Bisa virus ataupun apakah yang lain ada. Misalnya kita mengenal penyakit kaki gajah itu nyamuknya mengandung cacing mikrofilaria. Nah, tapi ternyata nyamuk ini memang mempunyai sekarang adaptasi ternyata. Nah, ini yang harus waktu ya, Dok? Ya, ini yang harus kita antisipasi. Nyamuk itu kalau dia tidak mampu adaptasi, saya pastikan dia sudah punah. Nah, tapi ternyata buktinya hingga sekarang kita masih menemukan nyamuk. Artinya apa? Nyamuk merupakan salah satu organisme yang sangat mudah untuk adaptasi. Adaptasinya apa? Nah, sekarang itu Aedes aegypti mampu ditemukan larvanya atau jentiknya pada media air yang bercampur dengan tanah. Gitu. Contohnya apa sih? Pot bunga. Nah, ibu-ibu nih biasanya kalau sudah senang dengan bunga kemudian dia mengkoleksi bunga-bunga itu, apapun tuh jenis bunganya begitu ya. Tetapi karena mungkin nantinya sudah bosen begitu, bunganya itu ditinggal, nggak dirawat. Apa yang terjadi kalau nggak dirawat? Tanahnya itu mengeras. Nah, kalau tanah dari pot bunga 3 bulan 6 bulan saja dia tidak digemburkan, saya pastikan tanahnya akan mengeras. Nah, ketika tanah mengeras itulah dia nanti bisa menampung air hujan. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu mempunyai spesifikasi yang khusus. Mengapa? Telurnya itu mampu bertahan hidup 6 bulan tanpa kena air. Nah, jadi ketika dia 1 kali 24 jam saja dia kerendam air hujan, itu saya pastikan langsung menetas menjadi jentik. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kasus DBD ini
pasti akan mengimbangi dengan kenaikan curah hujan. Ya, jadi musim penghujan tiba, kasus DBD ini nanti akan mulai merangkak naik. Begitu. Jadi si nyamuk ini banyak ditemukan di mana nih, Dok? Apakah kan di genangan air ya, Dok ya, baik di dalam ataupun di rumah? Di luar rumah. Di luar rumah. Betul. Jadi kalau misalnya di got yang mengalir gitu itu Nah, gimana, Dok? ya baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ingin saya berikan klarifikasi begitu. Yang pertama, nyamuk Aedes aegypti ini memang ditemukan di sekitar rumah kita. Pada pada wadah atau pada kontainer. Nah, ingat. Jadi kata kuncinya adalah wadah atau kontainer. Nah, mengapa? Karena memang nyamuk Aedes aegypti ini akan meletakkan telurnya di sekitar tepi-tepi wadah tersebut. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu masyarakat Kota Depok ini kalau mau melihat telurnya sebetulnya kasat mata, yaitu dengan cara apa? Perhatikan di sekeliling dari misalnya tempayan, ember, kemudian penampungan air dispenser begitu ya. Perhatikan sekelilingnya. Kalau ada bentukan warna hitam ya, 1 sampai 2 mili ya. Ya, seperti bentuknya adalah butiran-butiran beras tapi warnanya hitam, itulah telur nyamuk Aedes. Jadi oleh karena itu kalau yang tadi pertanyaannya pada selokan itu, nah itu beda. Nah itu saya pastikan bukan breeding place-nya atau bukan habitat perkembangbiakannya nyamuk Aedes. Itu perkembangbiakannya nyamuk Culex ya. Nyamuk Culex. Jadi nyamuk yang menghisap darah di malam hari. Ya, itu nyamuk Culex begitu. Ya, jadi sebenarnya memang biasa dilakukan sebenarnya nih, Dok, oleh kader-kader Jumantik nih. Betul. Setiap minggu pakai senter gitu ya, Dok. Betul. Ya, jadi sebenarnya itu memang harus dilakukan terus ya, Dok. Ya, itu yang sangat harus dilakukan. Mengapa? Yang pertama ya, pengendalian untuk nyamuk Aedes yang paling tepat dan yang paling utama adalah pemberantasan sarang nyamuk. Nah, tapi pemberantasan sarang nyamuk yang mana? Pemberantasan sarang nyamuk yang tepat. Nah, jadi kita sudah sangat sering mendengar PSN ya, PSN begitu ya. Tapi yang terjadi di masyarakat, PSN-nya sudah dilaksanakan, tetapi mengapa kasus DBD-nya masih ada terus begitu ya? Nah, saya katakan PSN-nya yang kurang tepat sasaran. Atau biar terlihat bagus gitu. Betul. Jadi kadang-kala ketika saya temui di masyarakat gitu kan, kami sudah melaksanakan PSN Pak gitu. Seperti apa PSN-nya? Ternyata PSN-nya itu adalah sapu-sapu jalan. Nah, kemudian PSN-nya adalah menebang ranting-ranting pohon. Nah, itu adalah bukan merupakan kegiatan PSN yang tepat. Jadi PSN itu tidak sama seperti gotong royong ya, tidak sama seperti kerja bakti ya. Jadi saya banyak temui begitu ya. Mereka melaksanakan PSN, ternyata di sebelahnya itu ada ban bekas yang berisi air dan penuh dengan jentik, tidak diapa-apakan. Nah, kelewat justru. Jadi, itulah yang kita maksud dengan PSN yang tepat sasaran begitu. Jadi adalah PSN yaitu apa? Yang satu, menutup. Ya, menutup semua genangan-genangan air yang ada di sekitar rumah kita. Apakah itu bisa ditutup dengan permanen? Tutup permanen. Kalau tidak bisa ditutup permanen ya tutup dengan yang secara temporer begitu. Kemudian adalah menguras. Nah, menguras Pak, kan ada daerah yang sulit air ya, kita katakan tidak selamanya dikuras, tetapi diberikanlah dia larvasidasi kalau yang daerah-daerah sulit air begitu. Nah, kemudian adalah mendaur ulang barang-barang bekas yang mampu menampung air hujan. Jadi saya katakan mendaur ulang ya, bisa ditimbun kalau memang itu bisa didegradasi oleh alam, atau memang dia didaur ulang seperti misalnya ada yang styrofoam gitu ya, dimanfaatkan kembali. Ada yang bekas-bekas galon air mineral begitu yang sudah bocor rusak begitu tapi dibiarkan di sekitar rumah. Ban-ban bekas terutama ya. Yang paling sering tuh sekarang memang ya mohon maaf ya itu para
pengepul barang bekas. Nah, itu yang kadangkala ini lepas dari pengamatan, tetapi itulah yang diperlukannya kehadiran dari pemerintah daerah atau pemerintah desa di situ. Oke, jadi sebenarnya prinsip 3M tadi itu. Betul, ya. prinsip 3M itu yang harus kita jalankan dengan tepat sebetulnya. Nah, sekarang kalau misalnya kan sekarang ini banyak sekali ya Dok laporan dari masyarakat gitu. Ini dapat kasus DBD tetangga saya, ini saya teman kantor saya, panik betul, nih Dok gitu. Betul, panik pasti. Ya, itu apa yang harus dilakukan sebenarnya Dok? Nah, yang pertama adalah satu ya, kalau memang kita mendengar seperti itu, kita confirm begitu ya. Kita confirm kemana, bisa ke kader atau petugas puskesmas begitu ya. Apakah betul yang bersangkutan ini sudah terkonfirmasi, didiagnosa oleh dokter ini sudah positif DBD. Itu aja yang pertama. Nah, kalau memang sudah terkonfirm, kalau memang puskesmasnya belum tahu, kita laporkan. Nah, mengapa? Agar sesegera mungkin dilaksanakan yang namanya PE begitu ya, penyelidikan epidemiologi oleh siapa? Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau bekerjasama dengan puskesmas begitu. Jadi agar nanti akan ditelusuri nih riwayatnya begitu ya, penyebabnya dari mana, ini akan kita telusuri semuanya. Terus yang kedua, jangan langsung begitu ya. Ya, apalagi sekarang ya dengan sistem keterbukaan sistem informasi begitu ya, jangan langsung begitu. Oh, ini harus fogging. Nah, kita harus fogging begitu. Itu kayaknya justru panik, saking paniknya dengan sebentar kami konfirmasi dulu. Betul. Misalnya. Kayaknya masyararat nggak sabar gitu Dok. Nggak sabar gitu ya. Pengennya fogging gitu. Langsung ya, begitu gimana ya. Itu, Dok? Nah, ini melalui forum yang sangat bagus begitu ya. Saya katakan di forum ini bahwa fogging itu hanya efektif 30 menit setelah pengasapan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Tolong dicatat ya, 30 menit setelah pengasapan. Mengapa? Ya karena yang namanya insektisida yang dikeluarkan oleh mesin fogging itu ya hanya mampu membunuh nyamuk dewasa dalam waktu 30 menit selama fogging tersebut. Setelah itu apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa di dalam lingkungan. Nggak ada dampak apa-apa. Jadi saya katakan fogging itu memang wajib ketika ada kasus terkonfirmasi positif. Nah, tetapi jangan jadikan fogging itu sebagai alat pengendalian nyamuk yang utama. Iya, jadi fogging akan efektif jika masyarakatnya ini juga melaksanakan dibarengi dengan PSN. Tetap ya, Dok, betul, ya. dengan Harus PSN. tetap PSN. Karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Sementara yang sudah kita tahu persis semuanya bahwa nyamuk itu berawal dari jentik. Jentik itu berawal dari telur. Nah, jadi yang namanya telur, yang namanya jentik, yang namanya pupa atau kepompong itu sekali lagi tidak mati dengan fogging. Nggak mempan ya, Dok, Iya, karena memang fogging itu hanya sifatnya terestrial begitu ya, sifatnya di udara saja. Sementara yang namanya telur, jentik, pupa nyamuk Aedes ini ada di air. Nah, sehingga mereka itu hanya mati melalui PSN. Nah, kita katakan ada PSN plus ya. Plusnya apa? Plusnya menggunakan larvasida, plusnya menggunakan kelambu, plusnya menggunakan ikan pemakan jentik. Nah, jadi plusnya itulah yang macam-macam begitu ya. Plusnya lagi misalnya apa? Menutup ventilasi di sekitar rumah kita yang masih terbuka. Ya, jadi banyak sekali plusnya itu ya. Jadi plusnya itu nanti akan tergantung dengan kondisi masyarakat itu atau perumahan masyarakat tersebut. Iya, jadi mungkin selama ini hanya tadi itu ya Dok, masyarakat fogging itu boleh untuk terkonfirmasi misalnya. Betul. Tapi tadi dokter masih ada tapinya. Nah, masyarakat ini sering kelewat tapinya ini betul. Dok. Tapinya itu yang kelewat ya. Jadi saya katakan ya, kami dari Kementerian Kesehatan bukan anti fogging. Iya ya. Jadi di dalam petunjuk teknis kami, di dalam pedoman fogging begitu ya. Fogging itu bukan kita hilangkan, bukan. Karena satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan DBD yaitu ya memang dengan fogging begitu. Karena fogging itu nantinya bisa menjangkau sasaran yang luas dalam waktu yang singkat.
Nah, sehingga diharapkan nyamuk infektif, nyamuk yang telah membawa virus dengue itu akan mati dengan fogging. Nah, tapi ingat, nyamuk itu sebelum dia menghisap darah ke orang yang lain begitu, dia juga telah meletakkan telurnya. Nah, ketika meletakkan telurnya itulah yang tidak mati dengan fogging, itu yang harus juga dikendalikan oleh masyarakat. Nah, jadi jangan masyarakat ini misalnya terlalu gitu ya, terlalu menitik beratkan tugas kebersihan lingkungannya itu kepada tenaga-tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan kita tuh hanya berapa jumlahnya kok? Iya, yang di puskesmas itu hanya berapa? Terbatas. Kalau masyarakat tidak ikut berperan aktif menciptakan kebersihan lingkungan rumahnya, nah kita nggak bicara luas begitu ya. Minimal punya sendiri. Betul ya. Kita hanya bicara masyarakat. Kita harapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumahnya masing-masing. Nah, masing-masing saja, nggak usah kita bicara tetangga saya gimana, kemudian RT sebelah saya gimana, RW sebelah saya gimana, nggak usah bicara gitu. Kita bicara di lingkungan rumahnya masing-masing. Jangan sampai tanggung jawab membersihkan lingkungan rumahnya itu pun juga dibebankan kepada tenaga kesehatan. Nah, itu kasihan begitu ya. Sudah tenaga kesehatan itu harus membersihkan rumahnya sendiri, membersihkan rumah tetangganya gitu kan. Membersihkan rumahnya tetangganya lagi ya. Ini udah kasihan begitu bebannya begitu. Jadi karena itu kalau masyarakat tidak berperan aktif ya, saya sampaikan begitu ya, DBD masih mengintai kita. Begitu. Karena nyamuk Aedes ini tinggalnya nggak di mana-mana kok, tinggalnya di sekitar rumah kita. Nah, itu yang menjadi sebab mengapa DBD ini sangat sulit ya untuk dikendalikan, karena memang nyamuk Aedes itu ada di sekitar rumah kita. Nah, karena saya banyak sekali yang menemui ya, ada misalnya rumah itu yang didatangi oleh jumantik saja tidak mau. Susah banget. Susah banget begitu ya, apalagi klaster mewah begitu. Kalau kita datangin jumantik takutnya ada yang hilang dan sebagainya. ini kan iya, padahal mereka tidak mau ya bertanggung jawab kepada kehidupan atau kesehatan lingkungan rumahnya masing-masing. Masih banyak ditemukan misalnya ada kolam yang nggak pernah dikuras, ada misalnya bekas-bekas ya, kaleng-kaleng, cat dan sebagainya begitu yang tidak disimpan pada tempat yang semestinya begitu, sehingga dia mampu menampung air hujanan, dan itu semuanya sebagai habitatnya Aedes begitu. Ya, baik Dok. Jadi sebenarnya kalau ada laporan kasus nih Dok, laporan kasus tadi dilakukan penyelidikan epidemiologi, apakah memang hasil akhirnya akan selalu di fogging atau tidak nih Dok? Oh ya, betul. Nah, ini masyarakat yang kadang ini udah ada kasus nih tapi kok nggak di fogging. Betul ya, itu yang saya katakan bahwa fogging itu memang wajib dilakukan ketika ada satu kasus terkonfirm ya, dan konfirmnya dari mana ya, pasti dari hasil PE tersebut begitu ya, PE tersebut atau penyelidikan epidemiologi tersebut. Jadi tidak selamanya ya. Mengapa? Contoh misalnya ada anak SD yang terkena DBD. Ya, terkena DBD. Setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh Dinkes Kota Depok dan puskesmas setempat menunjukkan bahwa ternyata penularannya itu bukan di rumah. Jadi PE itu yang dilakukan mencari, melihat. Iya, PE itu adalah menemukan, kemudian mencari dan respon. Ya, respon kita. Jadi bagaimana kita menemukan, find kan, to find begitu, to detect dan to respond. Iya. Satu lagi to control gitu. Bagaimana cara kita mengendalikannya. Nah, kalau kembali kepada contoh anak SD itu misalnya ya, terkonfirmasi dia DBD. Padahal dari jam 8 atau jam 7 pagi ya sampai jam 15 sore misalnya ya, itu misalnya seperti boarding school dan sebagainya begitu, dia ada di sekolah. Iya. Lebih lama di sekolah daripada dia di rumah. Dan hasil PE-nya itu menunjukkan bahwa ternyata penularan itu di sekolah, bukan di rumah. Jadi artinya apa? Mana yang di fogging? Yang di fogging itu udah di sekolahnya. Iya, jadi yang di rumah tentunya tidak lakukan fogging. Mengapa? Karena penularan itu bukan terjadi di rumah.
tetapi penularannya itu ada di sekolah. Itulah yang menyebabkan hasil P ini tidak selamanya dia akan menunjukkan ke arah fogging. Nah, gitu. Ya, jadi sudah jelas sekali ya, Dok, Betul. bahwa fogging ini bukan penyelesaian utama Betul. dalam menyelesaikan DBD ini. Ya, Mudah-mudahan betul. Ini yang ya. perlu kami ulangi ya, bahwa fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa dan fogging tidak membunuh jentik. Nah, jadi oleh karena itu yang membunuh jentik itu adalah dengan cara satu-satunya adalah PSN, begitu ya. Jadi oleh karena itu pengendalian nyamuk Aedes akan efektif jika fogging ini dibarengi dengan PSN, dan PSN inilah yang Bapak dan Ibu sebetulnya mampu melaksanakan setiap saat dan setiap waktu asal ada kemauan. Ya. Di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Zaman dahulu banget. Iya, betul ya. Karena niatnya itu yang belum, yang ini kan nanti aja deh kalau ada DBD baru lapor lah ke puskesmas. Nah, jangan betul. sampai gitu ya, Jangan Dok. sampai seperti itu kan ya. Oke. Iya. Itulah yang apa ya, yang bisa kita berikan pesan begitu ya, bahwa fogging itu bukan satu-satunya cara, tetapi fogging memang sangat diperlukan ketika ada penularan kasus DBD dan sudah terkonfirmasi. Oke, lalu bagaimana cara mengetahui seseorang itu terkonfirmasi DBD atau tidak? Apa cukup, Dok, dengan penampakan klinis saja Oke, gitu? baik. Ya, jadi yang namanya tanda-tanda gejala klinis ya DBD itu sekarang memang banyak variatifnya ya, banyak variatifnya. Tidak selamanya itu ada Jentik merah betul gitu ya, katanya, hemoragi Dok. begitu ya, kutanius begitu ya, tidak selamanya seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika memang ada misalnya 1 hari demam begitu ya, sampai hari ketiga begitu demamnya tidak turun-turun, segeralah dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat begitu ya, karena memang DBD itu satu-satunya cara ya harus kita melihat dengan gejala klinisnya dan penampakan dari hematokritnya begitu ya, sampai nantinya sampai dia terkonfirmasi bahwa di dalam tubuhnya itu melalui RDT dan sebagainya itu apakah dia mengarah ke DBD dan sebagainya begitu Pak. Jadi jangan dibiarkan misalnya demam sehari masih dirawat di rumah begitu sampai 3 hari masih dirawat di rumah. Ini terutama yang anak-anak terutama ya, tiba-tiba masuk ke rumah sakit itu sudah dalam keadaan shock begitu ya. Nah, itu yang kita sangat sayangkan ya, karena memang Bapak dan Ibu sebagai catatan ya, DBD hingga sekarang belum ada obatnya. Iya, jadi di rumah sakit tuh hanya sifatnya suportif saja. Iya, karena penyebabnya virus. Iya, ya, penyebabnya virus. Ya, jadi memang virus itu ya salah satunya cara ya dengan vaksinasi ya. Tetapi saya pastikan bahwa sampai sekarang Kementerian Kesehatan Indonesia itu belum menjadikan vaksinasi DBD ini sebagai program nasional. Mengapa? Karena masih kita tinjau. Mengapa kok lama peninjauannya? Karena khusus untuk DBD ini ada 4 strain virus. Nah, jadi den A, den B, den C, den D atau den 1, 2, 3, 4 inilah yang dia itu sangat complicated, dan sehingga vaksinnya mana yang paling efektif untuk keempat strain ini itulah yang masih dalam tahap kajian. Oke, Gitu. jadi minimal kita melakukan pencegahan. Betul, Kembali minimal lagi ya, Dok. kita lakukan pencegahan. Karena Iya. apa? Obatnya belum ada, vaksinnya pun juga belum dijadikan program nasional. Meskipun ada beberapa rumah sakit swasta ya, atau klinik-klinik swasta ya, yang dia telah menawarkan vaksin DBD. Tapi itu sifatnya adalah memang personal ya. Itu sifatnya personal. Jadi tentunya masih berbayar. Ya, private goods ya, Dok. Betul, itu hanya private goods. Itu pilihan saja begitu ya. Tapi Jadi efektivitasnya gimana, Dok? efektivitasnya hingga sekarang ini yang masih kita Masih. teliti begitu ya, karena apa ya, gitu kita mempunyai 4 strain ya, dan setiap daerah mempunyai kekhususan. Karakteristik Betul, masing-masing. misalnya di Jakarta itu den 3 ya, kalau memang di kota Depok ini den 2. Nah, loh Pak, mengapa kok nggak kita vaksin manusia itu dengan 4 strain? Nah, itu yang kalah tuh masalahnya manusianya yang kalah. Karena ibaratnya apa, vaksin itu adalah dia memasukkan virus yang dilemahkan. Nah, jadi kalau dimasukkan ke empat-empatnya, yang menjadi kalah adalah imunitas manusianya Manusianya, tersebut. Sehingga kita sekarang mencari kombinasi dulu
dari keempat strain ini yang didekati, sehingga nantinya ketika cukup divaksin dengan satu strain, dia bisa minimal melindungi begitu ya, melindungi dari keempat strain tersebut. Ya, baik. Terima kasih nih dok penjelasannya. Baik. Nah, lalu dok, ini sekarang sudah mau Lebaran nih dok. Betul. Mau mudik nih, Mau mudik Lebaran. Nah, ini minggu ini kan minggu terakhir kita kerja ya. Nah, hari katanya kan juga Kemenhub itu telah memprediksi ya bahwa puncak arus mudik itu mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtu begitu ya, minggu ini begitu ya. Nah, ini yang ingin saya pesankan ya. Kaitannya dengan DBD nih ya dok? Tentunya dengan DBD ini ya, tentunya dengan DBD. Ini yang saya ingin pesankan bahwa di samping nih para pemudik ini menyiapkan semuanya begitu ya, bekal, fisik dan sebagainya. Tapi satu yang pesan dari kami yaitu tolong perhatikan wadah-wadah atau genangan-genangan air di sekitar rumah. Contoh misalnya ya, yang masih mempunyai dispenser, yang di bawahnya ada penampungan airnya, sebelum mudik tolong dikeringkan. Kalau misalnya masih ada nih kaleng-kaleng bekas minuman yang ada di sekitar rumah, itu tolong dibersihkan dulu. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu ini nantinya akan mudik ya kurang lebih 1 minggu ya. Iya, kurang lebih 1 minggu cuti bersama kita itu. Iya, lama juga itu ya. Itu lama ya. Ketika ditinggalkan dalam kondisi yang menampung air, contoh misalnya ya, penampungan dispenser, kaleng-kaleng bekas, kemudian bekas galon minuman begitu ya, styrofoam di sekitar rumah kita, saya pastikan nanti ketika pulang dari mudik, Bapak dan Ibu ini mendapatkan rumahnya itu sudah penuh dengan nyamuk. Ada penghuni baru. Ada penghuni barunya begitu. Ditambah lagi kaitannya dengan DBD, ada fenomena yang hanya terjadi di kasus DBD, yaitu apa? Telur nyamuk Aedes itu sudah mampu mengandung virus dengue. Nah, itu yang dikatakan sebagai penularan transovarial. Jadi oleh karena itu, loh Pak kan baru jentik Pak, yang ada di rumah saya begitu, belum ketemu orang yang sakit. Enggak selamanya DBD itu ditularkan dari orang yang sakit ke orang yang sehat melalui jentik nyamuk atau melalui gigitan nyamuk begitu ya. Ternyata dari jentik itu sudah mengandung virus dengue, dan ini hanya ada di kasus DBD. Oke, jadi itulah yang menyebabkan ya mengapa kasus DBD itu kok timbulnya sporadis begitu ya. Ketika musim penghujan tiba, air-air mulai tergenang di wadah-wadah yang terbengkalai sekitar rumah kita, sehingga nggak perlu ketemu orang yang sakit DBD, jentik-jentik itu langsung bisa menularkan DBD ke orang yang sehat, karena ketika dari telur dia sudah diwarisi virus dengue oleh siapa? Oleh induknya. Walaupun induknya udah entah kemana. Induknya sudah mati, tapi dia telah mewariskan virus dengue di dalam telurnya, sehingga itu yang dikatakan dengan penularan transovarial atau transmisi transovarial. Oleh karena itulah tadi kenapa PSN itu harus dilakukan. Betul. Kenapa PSN harus dilakukan ketika mudik ya? Misalnya sambil mengecek semua pintu-pintu rumahnya dikunci, jendela dikunci, sekalian cek juga jika masih ada wadah-wadah sekitar rumah kita yang mampu menampung air hujan, tolong itu juga dibersihkan. Kalau nggak sempat dibersihkan sekarang, yang penting tolong dimasukkan itu ke dalam rumah sehingga dia tidak mampu menampung air hujan. Itu aja prinsipnya. Ya, baik dok, terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya juga nih dok, keefektifan penggunaan krim anti nyamuk. Pakai minyak telon gitu ya, atau bisa pakai jaket nih dok yang lengan panjang gitu, gimana? Betul. Nah, jadi penggunaan misalnya lotion ya, lotion anti nyamuk apapun itu mereknya, memang itu mempunyai daya lindung ya, daya lindung yang cukup efektif jika memang digunakan dengan baik dan benar ya. Loh, mengapa kok dengan baik dan benar? Karena ternyata ada beberapa kulit itu yang sensitif
Oh, Nah, oke. kalau yang sudah sensitif jangan dipaksakan. Saking Iya. takutnya digigit Saking nyamuk. takutnya begitu ya, karena ketika dioleskan sedikit kemudian kulitnya merah, itu jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan menggunakan lotion lagi dia akan hipersensitivitas. Ya. Iya, lecet dan sebagainya itu. Jadi kalau ada kulit-kulit yang sensitif itu ya nggak tepat menggunakan lotion. Jadi sehingga menggunakan apa? Contohnya misalnya ketika ke kebun dan sebagainya atau pas sekolah begitu ya, menggunakan jaket. Mengapa ya? Memang itu nanti jaket kemudian celana panjang itu memang dia bisa menghindari gigitan nyamuk secara mekanik ya. Jadi mereka itu memang merupakan salah satu teknik pengendalian agar tidak dihisap darahnya oleh nyamuk secara mekanik tanpa kimiawi. Itu bagus sebetulnya. Ya itu bagus. Dan penggunaan misalnya minyak telon dan sebagainya itu memang salah satu cara begitu ya. Salah satu upaya juga Salah satu sebenarnya, upaya ya, Dok. agar kita bisa menghindari dari gigitan nyamuk begitu. Oke, Ya. tetapi tetap harus dibarengi dengan pencegahan juga. Betul, tetap Yang harus dibarengi dengan lain, pencegahan. Seperti tadi, balik lagi PSN Iya. lagi begitu ya, Dok. Kita memang tidak jemu-jemunya ya katakan bahwa PSN itu memang yang utama. Memang betul, karena sekarang ini memang meskipun banyak teknologi yang telah berkembang ya. Contohnya yang kemarin mungkin kita sempat dihebohkan ya dengan Wolbachia gitu ya. Itu pun kan memang masih sebatas pilot project begitu ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada 5 kabupaten kota di 5 provinsi terpilih. Nah, nantilah baru hasil dari pilot project itulah yang akan kita jadikan ya. kita jadikan sebagai program nasional. Jadi oleh karena itu meskipun sudah berkembang teknologi pengendalian nyamuk, tetapi yang paling utama, yang paling masyarakat bisa laksanakan yaitu adalah PSN Plus gitu. Ya, jadi plusnya itu ya satu yang menggunakan lotion, menggunakan larvasida, menggunakan misalnya pelindung nyamuk ini ya untuk gigitan anti nyamuk, menggunakan celana panjang jika ke kebun. Nah, itu termasuk plusnya plusnya di ya. sana begitu ya. Ya, baik. Mungkin sebelum diakhiri, dokter punya pesan-pesan khusus nih untuk masyarakat Kota Depok. Bagaimana nih dalam menghadapi DBD ini dan lainnya, Dok? Ya, baik. Pesan saya yang pertama adalah jika memang ada keluarga kita, sanak saudara kita begitu ya, kerabat kita yang sudah positif DBD, jangan panik. Bapak dan Ibu ya, jangan panik. Mengapa? Karena meskipun DBD ini memang belum ada obatnya, tetapi kita sudah mempunyai prosedur tata laksana kasus DBD ini yang sudah teruji begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ya DBD ini tidak bisa kita hindari. Selagi apa? Selagi kita masih menampung air di sekitar rumah kita. Nah, kalau kita sendiri tidak peduli dengan kesehatan lingkungan di sekitar rumah kita, saya katakan DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Itu Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, kami tidak jemu-jemunya ya menghimbau ya Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan PSN di lingkungan rumahnya masing-masing. Karena apa? Janganlah Bapak dan Ibu itu sedikit-sedikit mengeluh fogging lagi, menuntut fogging begitu ya. Karena fogging ini hanya efektif 30 menit setelah pengasapan dan dia tidak bisa membunuh nyamuk-nyamuk yang dalam stadium pradewasa, yaitu stadium telur, kemudian stadium jentik, kemudian stadium pupa. Itu tidak akan mati dengan fogging, dia hanya mati dengan cara PSN. Nah, yang keempat, PSN yang dilaksanakan adalah PSN yang tepat sasaran gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan PSN ini disamakan dia dengan kerja bakti, dengan gotong royong, misalnya sapu-sapu jalan, merapikan dahan-dahan ranting begitu ya. Karena PSN ini ya 3 ya, ada menutup, menguras, mendaur ulang, dan plusnya itu adalah misalnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Apakah dia menggunakan lotion, menggunakan larvasida, menggunakan ikan pemakan jentik.
Nah, itu dikondisikan dengan sesuai kondisi lingkungannya. Nah, itu. Jadi, dan yang terakhir ini yang bagi yang mau mudik, Bapak dan Ibu dan masyarakat di Kota Depok semuanya, Bapak dan Ibu di samping menyiapkan fisik mentalnya untuk mudik, ya tolong dikondisikan kesehatan lingkungan rumahnya masing-masing. Jangan sampai Bapak dan Ibu membiarkan ada wadah-wadah yang nantinya mampu menampung air hujan di sekitar rumah. Itu aja prinsipnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu prinsipnya adalah menjaga bertanggung jawab untuk rumahnya masing-masing terlebih dahulu. Ya, sebelum menuntut kebersihan lingkungan yang lebih luas. Jadi tuntutlah kebersihan lingkungan rumahnya masing-masing. Nah, itu aja Bapak dan Ibu. Itu pesan saya. Dan yang mudik, semoga mudiknya lancar begitu ya. Ya, jadi bisa kembali lagi ke Kota Depok, kota kesayangannya dengan sehat semuanya. Dan juga ya kita antisipasi begitu ya, jangan sampai nanti setelah mudik nanti muncul kasus-kasus DBD yang baru kalau tidak kita kendalikan habitat perkembangan nyamuk Aedes dari sekarang. Mungkin seperti itu pesan saya. Terima kasih. Dok. Ya. Terima kasih banyak nih Dok, ya, sudah makasih. ngobrol panjang lebar, kupas tuntas terkait DBD. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Depok juga semakin terbuka nih ya. Betul. Dok ya. Jadi intinya adalah sebenarnya fogging itu bukanlah penyelesaian yang utama. Jadi intinya adalah melakukan PSN dengan cara yang benar dan tepat. Iya. Baik Sobat Healthies, kita sudah dengarkan tadi panjang lebar kupas tuntas DBD bersama Dr. Sugiarto MSI. Mudah-mudahan kita makin aware nih terhadap penyakit DBD ini, dan kita juga mudah-mudahan juga terus melakukan PSN. Jadi tidak hanya fogging tetapi dilakukan juga PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Yuk kita lakukan PSN, nyamuk minggat, DBD pun lenyap. Oke Sobat Healthies, kita jumpa lagi nanti dalam tema-tema info podcast berikutnya yang juga tak kalah menarik lainnya. Jangan lupa terus like, subscribe, komen, dan share akun medsos kami di Promkes Dinkes Kota Depok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Info podcast, sehat bersama pasti bisa.